September 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, selamat gabung lagi di kelas PAUGI di matematika rutin yang biasa satu pekan itu satu kali, tapi pekan yang lalu kita sama sekali nggak ada pertemuan, jadi memang jedanya agak lama banget gitu ya. Khawatirnya memang ada konsep-konsep yang lalu-lalu yang Pak Ugi udah jelasin dan mungkin terlupakan. Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan enggak. Kalian masih tetap belajar itu mandiri gitu ya, entah sama orang tua atau sama guru les atau belajar sendiri bahkan ya. Karena memang SMP ini kelas 7 ya, itu merupakan transisi dari SD dan mulai bisa belajar mandiri sebenarnya tanpa harus diingatkan, tanpa harus disuruh-suruh gitu ya. Idealnya emang kayak gitu anak-anak SMP. Jadi kalau misalkan ada yang anak SMP, kemudian dia masih diingatkan, hei ayo bangun jam 5 atau bangun jam 4 gitu ya, hei kerjain PR-nya, hei apa gitu ya, diingetin apa-apa, masih aja gitu ya, masih tergantung seperti itu, berarti masih belum layak atau belum cocok gitu ya ke SMP. Jadi memang ada perubahan dari diri sendiri gitu ya, tekad yang kuat untuk bisa berubah lebih dewasa gitu ya. Baik, seperti yang tadi Pak Ugi bilang di awal, kita nggak akan langsung ke pembelajaran, kita akan have fun dulu kayaknya, karena tadi yang kelas sebelumnya tuh Pak Ugi setting have fun-nya itu di akhir, tapi ternyata nggak keburu waktunya. Kasihan kalau misalkan Pak Ugi ambil jam istirahatnya, nggak enak. Jadi kayaknya untuk kelas ini Pak Ugi kasih di awal dulu aja, nanti baru belajar biasa. Gitu ya. Jadi ini pemanasan aja, karena memang dari yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita belum pernah main yang kuis gitu ya, kuis yang maksudnya kuis bukan kuis yang kuis yang tentang materi pembelajaran, tapi kuis yang bebas aja gitu, tebak-tebakan kayak tes IQ atau apa gitu ya. Terus tadi Pak Ugi simak dari dari pernyataan Kamita atau Meira ya, ini tuh ya. Ada poster yang unik di sini ya, di atas bawah ini ada iman, adat, ilmu sama amal. Jadi ini tuh sebenarnya urutan ketika kita memperoleh sesuatu informasi. Jadi yang paling pertama itu kita kuatkan iman dulu. Iman kita ke Allah. Kalau misalkan semua aktivitas kita, semua kegiatan kita dan apa yang kita lakukan itu semata-mata memang dilakukan untuk ibadah, gitu ya, bukan karena kepentingan duniawi saja gitu, tapi upayakan semua hal itu dilakukan karena ibadah, supaya ada berkahnya. Lalu kedua, lanjut ke adab. Jadi misalkan kita mau melakukan sesuatu aktivitas, kalau misalkan kita nggak tahu adabnya, itu bisa berantakan. Contoh misalnya kalau misalkan kita mau makan tapi makannya pakai kaki, nggak beradab dia. Jadi kan aneh gitu ya, kalau misalkan makan dia punya tangan gitu ya, tapi makannya pakai kaki, gitu, nggak ada adabnya. Makanya perlu adanya adab itu untuk membiasakan kita bahwa kita itu manusia yang punya akal dan pikiran. Lalu yang ketiga, ilmu. Ketika adabnya udah oke, baru kita bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan baik adabnya. Kita misalkan mau belajar nih, berarti kita harus siapkan buku, siapkan media-media belajarnya apa aja gitu ya, supaya kita bisa memudahkan untuk menyerap ilmu pengetahuan dengan baik. Gitu. Terus kalau misalkan ilmunya udah dapat, tinggal kita amalkan. Gitu ya, amalkan ilmunya yang sudah kita ketahui supaya jadi berkah dan jadi manfaat buat orang lain. Gitu ya. Baik, kayaknya nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut aja ke kuisnya aja, ke games tebak-tebakannya dulu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu siapa yang di sini yang cerdas ya. Tapi bukan berarti nilai yang kalau misalkan kuisnya salah semua jadi nggak cerdas ya. Kalau percaya semua yang cerdas, tapi siapakah yang bisa lebih cermat mesinnya? Oke, coba share, linknya ada di
Meeting di kolom chatnya ya. Bentar, oh jadi lola. Oke. Isi namanya pakai nama sendiri ya. Power up-nya pakai. Oke. Oke, aktifkan power up. Power up ini nanti kalian bisa menggunakan sebagai equipment atau misalkan alat yang nanti fiturnya itu bisa menghilangkan 2 jawaban yang salah, atau misalkan poinnya jadi double kalau misalkan betul. Terus atau bisa misalkan kalian jawabannya salah terus ada kesempatan lagi buat memperbaiki gitu, bisa. Tapi syaratnya jawabannya harus betul-betul betul. Nah, coba kalian coba klik linknya. Lalu tulis nama. Ini namanya Marwa Aziza Uwu, Nabila Bom Audrey Rarofa. Ya, kita have fun aja dulu ya. Kita tunggu sampai jam 10 lewat 13 menit ya, untuk semuanya bisa klik linknya terus gabung ke Quizzes. Sebenarnya Quizzes itu settingannya memang dibuat untuk game sebenarnya tuh, tapi kadang-kadang guru-guru mata pelajaran itu ambil untuk menyelipkan materi-materi pembelajarannya ke sana. Gitu. Sebenarnya memang penggunaannya untuk games awalnya untuk Quizzes tuh ya. Oke, baru ada 11 orang, 12 orang yang gabung nih. Silakan yang belum gabung segera gabung. Tinggal klik linknya langsung gabung. Di sini ada total 20 orang, ada yang masih belum masuk kayaknya ya. Ayo yang lain yang belum klik linknya silakan segera klik dan gabung ke Quizzes. Ini pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang logika banget. Bentar, belum ada yang gabung lagi. Baru ada 13. Ayo yang lain. Ini tuh total harusnya ada Pogi itu pakai 2 device. 3 deh. Berarti ini ada 17 orang. Ada 17 orang. Di sini yang baru masuk baru 13 orang. Oh, ini Azizah Maisa baru masuk. Oke, ditunggu dulu ya. Ayo yang lain yang belum gabung segera gabung. Meira belum ada di sini. Meira juga belum ada nih. Konita Andaryani. Klik linknya Konita, link yang Pogi share di Google Meeting. Masuk ke Quizzes. Terus siapa lagi yang belum? Tunggu Meira dulu nih. Mana Meira? Udah, Kanita belum masuk kayaknya. Kanita. Raisya, oh iya ini Raisya. Kanita belum nih. Oh, loading kayaknya udah tinggal ini. Kita start ya. Tinggal tunggu aja kalau udah loading. Kita main sampai jam 10 lewat 17 ya. Silakan jawab sesuai logika kalian aja. Mungkin nggak harus semuanya dijawab ini mah ya. Nggak semuanya bisa jawab.
Pak, aku telat join. Oh ini nih. Ganesha, klik link ini ya. Nih. Gelas yang paling banyak air yang mana? Kayaknya di Paugi lagi gangguan koneksi nih. Oke, ini udah mulai muncul ya. Oke, posisi pertama ada Audi, terus kedua ada Diva, terus tapi kesusul lagi sama Rolova. Ini soal-soalnya masih soal-soal yang biasa aja. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita nggak akan masuk ke topik pembelajaran dulu lah, kita fun aja dulu lah. Kayaknya kalau dinyalain jadi nggak kerasa, sekarang udah jam 10.17. Kita lihat posisinya. Rolova udah 7 kali strike, betul. Terus kedua ada Hana, ketiga ada Audrey. Yang lain masih ngejek. Yemi mah tumben di 17. Biasanya di atas-atas. Terus ada Aziza yang naik nih, Aziza. Kayaknya expert nih Rolova, oh tapi dia akhirnya ada yang salah juga. Rolova. Oke, ini ada yang masih belum isi presensi kehadiran, ada Andani, Ajiza. Oke, nantilah ya. Setelah kuis ini. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Karena soalnya memang banyak, jadi mungkin nggak semuanya bakal kekerjain kayaknya ya. Jadi ya tinggal lihat aja nanti siapa yang pertama, kedua, dan ketiga. Marwa Aziza Ulu masih di bawah. Audi tiba-tiba langsung ke posisi 2. Diva posisi 5. Fadila, Lauda. Beberapa detik lagi kita udahan. Google.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tadi sesuai yang urutan ini ada Ralova, Audrey, sama Diva Astri. Ya, ini 3 besar yang udah bisa jawab pertanyaan paling banyak benarnya ya dibanding yang lain. Kalau misalkan kita lihat soal-soalnya sebenarnya soal-soal logika ini tuh ya, soal-soal yang ya mungkin ada mikirnya juga, tapi nggak ada kaitan sama pembelajaran kita biasanya. Kalau kita kan sekarang lagi bahas aljabar, teman ini biasanya kalau kasih ini tuh di pembelajaran langsung dan mainnya main tim per kelompok gitu ya, ini kelompok A, B, C, D, nanti ditandingkan siapa yang menang nanti dapat hadiah apa gitu ya. Oke, ini kita bahas dari kayaknya tadi kalian ngerjain sampai nomor berapa ya Kak? Kayaknya sampai nomor 10 doang kayaknya mungkin ya. Coba dicek di sini. Oh ada yang sampai ke nomor 11 juga, nomor 12 juga ada. Oh ada yang sampai 15 juga. Tapi nggak sampai 25. Kita cek dari nomor 1 ini ada 7 orang yang salah dan 11 orang betul di sini. Ini mungkin ada yang kejebak di sini ya, di gambar yang ada di dalam gelas. Tentu kalau misalkan air yang paling banyak dilihat dari yang bendanya paling kecil. Karena kalau misalkan kita ini ambil gunting itu, guntingnya diangkat, ini airnya pasti turunnya lebih banyak dibanding kalau misalkan kita ambil penghapus atau si ini nih. Apa sih namanya itu klip ya, klip paper gitu. Jadi yang paling penting adalah jawaban yang B kalau yang ini ya tuh. Jadi 11 orang jawabannya betul. Ada yang jawabannya C, D. Kenapa ya? Yang jawabnya C sama D? Alasannya apa? Lanjut yang nomor 2. Nomor 2, gimana gampang, tinggal cara sesuaikan angkanya. Ini banyak yang benar, tapi ada yang salah juga. Oke, ini bisa dilihat siapa aja yang jawab benar. Terpencet kah ini anak, kenapa nomornya 7? Oke, terus yang nomor 3, berapa jumlah lubang kaos ini nih? Kalian coba jawab, berapa jumlah lubang kaos di sini nih? Di Comchat. Yang kaos deh, yang kaos. Aku baru 14. 6. Oke, ada 6 katanya ya. Kita coba hitung ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Tapi coba lihat jawabannya. Oh ya 6 ya. Tapi ada yang bilang 2 mungkin kelihatannya dari lubang ini doang ya. Lubang atas yang ini buat kepala, tangan sama ini nggak dihitung. Gitu, ada yang terjebak kayak gitu. Jadi ini memang melatih ketelitian juga. Ketelitian bagian dari math juga ya, bagian dari math yang memang itu krusial banget. Kadang-kadang kita ngerti konsepnya, tapi kalau karena nggak teliti, jadinya salah semua gitu. Oke, terus nomor 4. Ada yang jawabannya 0? Nomor 4, jawabannya siapa? Coba jawab di kolom chat. Harusnya 8 Pak kan kaosnya tembus. Iya juga ya. Iya, nggak kepikiran. Ya itu macam-macam lah versinya. Bukan aku. 12 ya, 12. Oke, yang lain coba berapa jawabannya? Yang nomor 4. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Aku 1 min. Aku jawab 1. Oke, kita cek ya. Kita cek. Kalau misalkan ada yang kayak begini, soal begini ya. Itu yang harus dikerjain duluan kan yang perkalian dulu ya. Ingat ya waktu di awal-awal yang perkalian dulu yang kerjain. Jadi 1 kali 0 dulu. 1 kali 0 kan 0. Berarti tinggal jumlahkan semua sisanya. 1 tambah 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai sini ya. Ini udah jadi 0. 11, 12. Gitu ya. Tadi siapa yang kejawab? Nabila sama Marwa. Oke, mungkin nilainya ini tambahin dulu semua kali 0 jadi 1 aja gitu. Kejebak. Lanjut. Yang nomor 5. Nomor 5. Itu kan tuh, aku hitung dulu satunya ada berapa kecuali yang bakal dikali 0. Iya. Bisa gitu juga ya.
Nomor 5, nomor 5 ini gampang sebenarnya ya, tapi ada yang salah juga. Kalian berapa jawabannya? Nomor 5. Coba di Raisa 4, Audrey 4, Ralofa 4, Nabila 4. Oke, ini mah tinggal ngelihat dari potongan ininya aja sih kalau pagi ya. Kalau pagi ngelihat dari perpotongan si garisnya ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, ini ada tuh 2, 3, 4, ada 4. Mungkin kalian ada yang pakai atau ngelihat dari sudut pandang lain gitu ya. Aku mah kayak gini caranya, beda-beda kadang-kadang. Gitu ya. Oke, ini 4 jawabannya, tapi ada yang jawabannya 5, tapi nggak tahu nih kenapa jawabannya 5. Terus nomor 6 banyak yang salah ternyata nomor 6. Nomor 6 jawabannya apa kalian? Aku ngarang, lupa. Kotak mana yang terisi lebih dahulu? Kotak yang mana yang terisi dulu? Nomor 5 katanya. Terus yang lain 5. Audrey 2. Terus ngasal aku, ngasal. Sebenarnya ini tinggal dibayangin aja ya, bayangin kalau misalkan ada air dikucurkan ke sini gitu ya. Raisa 3 ngasal. Terus di sini ada penghalang ternyata di sini. Jadi airnya itu, ini kan air dari yang kolom yang kotak pertama pasti ngalir ke sini ya, karena bolong di sini ya, bolong ngalir ke sini. Terus ini keisi, tapi karena di sini ada penyumbat di sini ya, jadinya tentu yang paling duluan penuh ada yang nomor 5 dulu ya, baru ke yang lainnya. Tapi ini pasti kosong sih karena di sini dia ada penghalangnya gitu. Jadi ini emang latihan ketelitian banget. Terus ada penghalang gitu kan itu. Ini emang ketelitian banget. Jadi kita latihannya latihan ketelitian sebenarnya di sini. Kayaknya Pak Ugi skip aja. Yang menarik ini nomor 11 nih ya. Ini jujur ini soal yang Pak Ugi ambil dari soal-soal viral beberapa tahun ke belakang. Jadi ini sebenarnya soal SD, anak SD ya, kelas berapa ya? Kelas 4 kalau nggak salah, tapi dicira. Katanya sih gitu ya, katanya gitu. Jadi Pak Ugi baca artikelnya, ternyata ini soal anak SD kelas 4 di Cina tapi ya. Coba di sini kalian jawabnya apa? Bus asal Indonesia ini ya sedang bergerak ke arah mana? Coba ketik di chat ya, Pak Ugi pengen lihat jawabannya. Ke arah yang benar, oke, Audrey ya. Terus yang lain, ke arah yang benar. Emang asli kamu jawabannya itu? Ke kiri. Kayaknya kiri. Harusnya kiri. Terus yang lain harusnya kiri. Kenapa ke kiri? Pasti ada alasannya dong, harus ada alasannya gitu. Kenapa ke yang benar, ke arah yang benar tuh? Siapa tadi tuh? Audrey. Kenapa ke arah yang benar? Alasannya apa? Jadi sebenarnya sih kalau soal ini serunya sih kalau misalkan kita tanya alasannya apaan gitu, kenapa jawabnya ke kanan ke kiri gitu. Setir kanan berada di sebelah kiri. Wah ini ada yang kritis banget nih. Ralofa, setir kanan dan berada di jalan sebelah kiri. Jadi arahnya kemana nih Ralofa? Harusnya ke kiri. Nah gambarnya nggak jelas, emang nggak jelas, yang bikin nggak jelas gitu. Oke, Pak Ugi bahas aja langsung. Jadi jawabannya adalah ke arah ini kiri ya, ini ke kiri sini, ke kanan sini. Yang benar adalah ke arah kanan. Kenapa ke kanan? Karena pintunya nggak kelihatan. Jawabannya sesimpel itu. Kalian coba lihat bus kota atau bus damri lah ya. Itu kalau pintunya kelihatan dia jalannya ke sebelah kiri. Kalau kita ngelihat ya pintunya kelihatan dari depan kita, jalannya ke sebelah kiri. Tapi kalau misalkan pintunya kelihatan berarti ke kanan sana. Ya kan? Itu logikanya kayak gitu. Jadi ngelihat dari pintunya di sini nggak kelihatan pintunya, berarti jadinya sebelah kanan. Dan busnya bus asal Indonesia ya. Ada beberapa bus yang
ya bukan UK ya, di Eropa gitu ya, setirnya setir kiri gitu ya. Tapi kan di sini ada tulisan Indonesia ya, berarti di Indonesia lihat nih. Gitu ya. Ini ada yang kesal juga kayak gini. Sudah panjang banget ya. Nanti kita main games lagi kayaknya. Mungkin ada beberapa soal tadi yang belum tuntas ya. Ada masih ramai nih, masih banyak ke bawah nih. Jadi sebenarnya ini butuh waktu sekitar ya 45 menit untuk bahas semuanya. Jadi karena ini untuk ice breaking aja, biasanya kita langsung belajar itu boring dan emang kadang-kadang suka bikin jenuh gitu ya belajar wae gitu ya. Tapi ini misalnya ada manfaatnya, kita have fun, kita ambil poin hikmahnya adalah kita harus lebih teliti gitu ya ketika misalkan kita dihadapkan suatu kasus meskipun kasusnya sangat sederhana gitu ya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran kita ya, bismillah. Pogi coba tampilkan dulu PowerPoint-nya. Ini Pogi ulangin dulu aja. Silakan kalian boleh siapkan modulnya ya. Kok nggak ada? Oh iya, di sini kan modul. Sebentar, nah ini udah ada. Oke. Kesel nggak tahu ciri-ciri kendaraan. Yang lupa kalau bis punya pintu kita satu sedotan. Ya nanti kita main lagi ya. Mungkin pakai games yang beda gitu ya. Karena yang tadi udah mulai kebuka semuanya sih. Ya udahlah, itulah. Baik, silakan kalian duduk yang enak, posisi duduknya yang nyaman. Kemudian kalau ada earphone, enaknya pakai earphone aja. Terus catatan juga modul disiapkan juga modul ya, karena kita akan bahas sub BAB yang terakhir di bentuk aljabar di BAB 2 ya, bab 2. Jadi nanti setelah materi ini kita langsung persiapan buat PTS. PTS-nya insya Allah akan diadakan pekan depan kayaknya ya, pekan depan, tapi jadwalnya belum di share, belum dikasih tahu, nantilah itu belakangan. Jadi kita persiapan dulu untuk menuntaskan materi dulu, karena pekan kemarin kita nggak ketemu, kita nggak belajar. Baik, kita bahas dulu, kita review dulu operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, waktu itu ini Pogi skip cerita ini karena udah sering banget ya. Pak izin ke toilet. Ya cepet ya, Aziza. Ya nggak sendiri. Baik, kita fokus ke sini dulu, ke pedoman perkalian bentuk aljabar yang nantinya ini bakal jadi prasyarat untuk materi berikutnya. Jadi waktu dulu kita udah bahas kalau misalkan ada kasus perkalian 5 kali variabel ya, 5 kali suatu variabel atau huruf gitu ya. Jadi kalian tinggal gabungkan aja penulisannya. Sebentar, ini kok istirahat. Oke, baik lagi ya. Mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara yang mengganggu dari sini ya. Oke, jadi baik lagi sini. Kalau misalkan ada bilangan dikalikan dengan huruf, berarti kalian tinggal kalikan aja bilangan itu dengan huruf. Tinggal gabungkan aja tulisannya, gitu ya. Gabungkan aja tulisannya. Terus kalau misalkan ada huruf dikalikan dengan bilangan, gabungkan juga sama tulisannya. Cuman biasakan tuliskan dulu bilangannya. Jadi kalau misalkan X kali 4, berarti kalian nulisnya harusnya 4 kali X, 4X, bukan X4, salah. Jadi tuliskan dulu bilangannya atau angkanya, baru ke variabel atau huruf. Gitu ya, itu pedoman yang kedua. Pedoman yang ketiga, huruf kalikan huruf, sama kayak yang pertama, tinggal gabungkan aja penulisannya. A kali B. Itu jadi AB. Terus tambahannya biasa sesuaikan urutannya pakai huruf alfabet aja biar samaan ya. Tapi nggak salah juga sih kalau misalkan ada yang nulis A kali B itu jadi BA, boleh aja sih, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan hurufnya sama, berarti jadikan pangkat. Karena ini ada 2 buah A, berarti jadi A pangkat 2. Terus kalau misalkan A-nya ada 3, ya berarti A pangkat 3. Dan seterusnya gitu ya. Kalau hurufnya sama. Kalau hurufnya beda, ya tadi gitu ya. Tinggal gabungkan aja si penulisannya. Coba yang terakhir, siapa yang mau jawab? Negatif 3P kali 2Q.
Paugi kasih poin. Ada yang mau jawab? Nabila bang, negatif 6 peki. Raisya negatif 6 peki. Oke, kita cek. Jadi Nabila sama ini. Paugi catat tuh. Nabila. Oh iya, tadi yang kuis yang barusan Paugi lupa nggak catat siapa yang pertama 2, 3. Kalau nggak salah Rolova ya tadi yang pertama tuh. Nabila sama Marwa. Sama Raisya. Sama Marwa juga. Oke, kita cek jawabannya benar atau enggak. Negatif 3P kali 2Q. Jawabannya benar ya, negatif 6PQ. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi kalau misalkan ada bentuk aljabar kayak begini, kalian 3 kalikan dulu si angkanya dulu. Angkanya kalikan, negatif 3 kalikan 2. Negatif 3 kalikan 2 jadi negatif 6 kan ya? Terus P kali Q jadi PQ. Gitu. Jadi pertama kalian kalikan dulu bilangannya atau angkanya, baru gabungkan tulisannya dengan hasil perkalian dari huruf sama huruf. Gitu ya. Gampang. Ini pedoman yang basicnya. Kalau misalkan level 2-nya, ini yang ini nih. Oke, ini ya. Jadi ada contoh nih bentuk aljabar. Ini 3 dikalikan A dikurangi 4. 3 kali A dikurangi 4. Jadi kalau misalkan mau ngejar soal yang begini, ada prosedurnya. Prosedurnya adalah Paugi sering sebutnya kali pelangi. Mungkin di yang lain beda kali ya. Ini Paugi istilah Paugi aja nih kali pelangi. Jadi pertama kalian kalikan dulu 3 kali A. Nih, yang ini nih ya. 3 kali A. Dikalikan dulu 3 kali A kan hasilnya 3A ya. Angka sama huruf juga hubungkan aja penulisannya. Terus 3 kali negatif 4 jadinya negatif 12 gitu. Udah selesai begini doang. Jadi simple kelihatannya, cuman pembiasaannya itu. Jadi kadang-kadang suka dihadapkan soal yang gini langsung ngeblank. Bisa diapain ya, lupa lagi. Kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi obatnya, kalau misalkan ada gejala kayak begitu, latihan soal sebenarnya. Murojaah soal. Kalau Paugi istilahnya. Contoh nih ya, contoh lagi Paugi tampilin di papan tulis. Papan tulis. Oh, ini ngalangin bang, kita di sini deh. Nah, sebentar. Contoh lain misalnya 6 dikalikan 2, jangan 2 deh. Yang gampang aja dulu, Y tambah, jangan tambah, kurang aja. Dikurangi 7, hasilnya berapa? Tinggal kali pelangi ya. 6 kali Y jadi 6Y. Terus 6 kali negatif 7 jadi negatif 42 gitu. Jadi ada proses kali pelanginya di sini nih. Di awal-awal. Contoh lagi. Misal 3A dikalikan 2B misalkan ya. Tambah 8. Siapa yang mau jawab? 3A kali 2B tambah 8. Siapa yang mau jawab? Paugi kasih poin. Belum ada? Ada yang mau jawab? Yang ini nih 3A. Oke, ini ada Rolova. Rolova jawabannya 6AB tambah 24A. Oke, yang lain ada lagi yang beda. Oke, Nabila 6AB tambah 24A. Oke, sama berarti ya. Ada lagi? Kayaknya udah ya. Rolova sama Nabila ya. Rolova. Oke, kita bahas. Kali pelangi dulu yang ini nih, 3A kali 2B. Angka sama angka kali dulu. 3 kali 2 jadi kan 6 ya. Terus A kali B jadi AB. Gitu. Jadi hasil perkalian yang angka sama hasil yang huruf digabungkan aja penulisannya. Terus lanjut 3A dikalikan 8. Jadinya positif 24A. Sip ya.
Oke, kayaknya kali Meira kelupaan. 3 kali 2 itu 6 ya, bukan 5. Bukan ditambahin. Hampir benar tapi. Oke, Kanita Meira ya. Kamu kasih poin. Meira. Nebak aja ya, apa-apa, nebak juga. Itu level 2. Level 3. Level 3. Kok ini lagi sih? Level 3. Nah, kayak begini. Kira-kira jawabannya berapa? Oke, langsung bahas aja deh karena biar cepet aja. 2x tambah 3 dikalikan 3x dikurangi 2. Kalau yang ini kali pelanginya ada 2 kali. Kalau yang sebelumnya cuma sekali aja gitu ya. Kalau yang ini 2 kali. 2 kalinya gimana? Coba perhatikan yang ini nih prosesnya. 2x kali 3x dulu. 2x kali 3x berarti jadi 2 kali 3 kan 6 ya. X kali x, hati-hati. X kali x jadi x kuadrat ya. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya selanjutnya 2x dikurangi 2 kaliin. 2x kali negatif 2. 2x kali negatif 2 berarti jadi negatif 4x. Gitu. Guys, di kalian putus-putus nggak? Oh, suara Pogi putus-putus ya? Coba dicek dulu suara Pogi putus-putus nggak? Di aku agak. Ya tadi rada putus-putus nggak Pak? Iya aku putus-putus lumayan. Iya sih ini agak nge-lag juga ya. Iya nih, Pogi patah-patah gerakannya ya. Tapi suaranya lancar nggak sekarang? Ya, diem dia. Lumayan. Tapi kayaknya masih bisa ngikutin ya. Pogi lanjut aja deh. Pogi lanjut aja. Oke, tadi udah 1 kali step kali pelanginya udah yang warna merah nih ya. Kita lanjut step yang kedua kali pelanginya ini yang pakai warna biru. Jangan warna biru deh, warna hijau aja. 3 kali 3 yang ke bawah. 3 kali 3 jadi 9 ya, positif 9x. Terus 3 dikali negatif 2. Jadinya negatif 6. Udah selesai sih sebenarnya, tapi masih setengah matang gitu. Kita tinggal cek ada suku yang sejenis atau enggak. Kalau kita lihat di sini ada yang sejenis ternyata. Nah, yang sejenis ini harus disederhanakan dulu. Jadi tinggal operasikan aja. Ini 6x kuadrat. Negatif 4 tambah 9 nih, kalau di kodrat begini nih, negatif 4 tambah 9, tinggal dikurangin aja ya, 9 dikurangi 4 kan 5. 5 nya positif, kenapa? Soalnya di angka yang terbesarnya dia positif, jadi 5x di sini ya, 5x dikurangi 6, hasilnya 6x kuadrat tambah 5x dikurangi 6. Pak maaf aku nggak jawab koneksi di, iya nggak apa-apa. Jadi caranya gitu ya, jadi double, kali pelanginya double. Gitu ya, oke. Lagi coba kasih contoh yang lain lagi. Misal 3x tambah 2 dikalikan dengan 4x dikurangi 5. 3x tambah 2 kalikan dengan 4x dikurangi 5. Hasilnya berapa? Kita coba kali pelangi satu-satu lagi. 3x kali 4x jadinya 3 kali 4 kan 12 ya. X kali x jadi 12. X kuadrat. Lanjut, 3x dikalikan negatif 5. Jadi negatif 15x. Tahap pertama selesai, tinggal tahap kedua. Pakai warna hijau lagi deh. 2 kali 4. X ya, jadi 8x terus 2 dikalikan negatif 5, jadi negatif 10. Tinggal cek lagi ada suku yang sejenis, ternyata di sini ya kita operasikan, jadinya 12x kuadrat negatif 15 tambah 8 berarti kurangin aja
15 kurangin 8 jadi min 7 ya. Min 7 X. Kenapa min? Karena si angka yang terbesarnya tandanya dia negatif. Kurangi 10, selesai. Gitu ya. Ini kalau misalnya perkalian yang level 3. Jadi perkalian bilangannya perkalian antara dua bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku sama dua suku. Gitu. Oke. Pogi akan tes kemampuan kalian lewat kuis. Ini juga ya. Ini untuk pembagian lebih gampang lagi. Kalau misalkan pembagian, cek di atas sama bawahnya. Kalau misalkan ada huruf yang sama, tinggal dicoret aja ya. Ini contohnya 5XY dibagi 2X, berarti jadi 5Y per 2 gitu. Kalau misalkan yang kedua nih, kalau misalkan ada pangkat, uraikan dulu si pangkatnya. Karena di sini A-nya pangkat 3, berarti tulis A-nya 3 kali, terus yang bawah A-nya pangkat 2, berarti A-nya tulis 2 kali. Atas sama bawah coret yang samanya. 1, 2, udah ya selesai. Terus 12 sama 2-nya juga bisa dibagi 2 ya. Jadinya 6. Hasilnya adalah 6AB. Itu kalau misalkan pembagian. Oh iya, astagfirullah. Papan tulisnya belum diganti. Oke, ulangi lagi ya. Bentar, maaf, maaf. Oke, enggak. Oke. Makasih Raisya. Oke, ulangi lagi yang ini yang kedua. Contoh lagi, yang 12A pangkat 3, B per 2A pangkat 2. Kalau misalkan ada pangkatnya, kalian uraikan dulu si pangkatnya. Kalau si A-nya pangkat 3, berarti tulisnya A-nya 3 kali. Kalau misalkan yang bawah kan A-nya pangkat 2, berarti tulisnya A-nya 2 kali. Nah, berarti tinggal dicoret aja yang atas sama bawah yang hurufnya sama. Ini A ya, pertama, terus yang kedua juga A lagi. Oke, udah dicoret kayak gitu, tinggal perhatikan bilangannya 12 sama 2 kan bisa dibagi ya. 12 bagi 2 kan jadi 6, berarti hasilnya adalah 6AB. Selesai, itu untuk yang pembagian. Gitu. Nah, seperti biasa kita tes kemampuan untuk perkaliannya. Kayaknya Pogi nggak akan lama-lama tesnya. Tesnya nggak akan lama-lama. Tapi pakai quizzes lagi ya. Mohon maaf. Kalau misalkan pakai Google Form itu flat banget aplikasinya. Jadi Pogi pakai quizzes lagi. Pogi akan coba share link quizzesnya. Saya menemukan ini dari web. Tiba-tiba Google apa sih? Google itu dua-dua dia bilang. Sebentar, kalau kita share linknya. Ini exit. Oke, terus bukan create tadi itu apa sini? Kayaknya perlu di-share-nya ke sini. Bentar. Ini share. Terus coba cek di sini. Oh, nggak ada ya? Bentar guys, ini ada gangguan kayaknya nih. Nah, ini muncul. Oke, ada. Sip. Oke, Pogi akan teskan 10 soal aja tentang perkalian. Pogi tambahin power up di quizesnya, settingan quizesnya. Jadi itu untuk kayak apa ya? Kayak equipment atau apa ya kalau di istilah, mungkin ada yang suka main game gitu. Kalau main game itu suka ada power up gitu untuk menaikkan poin. Sebentar, kalau share linknya
Coba kalian klik linknya, Pogi share di chat meeting. Ini perkalian ya, soal tentang perkalian bentuk aljabar. Pogi pengen tahu pemahaman kalian tentang perkalian aljabar apakah di 70% atau lebih gitu ya. Silakan kalian boleh klik lagi si linknya. Nanti kita akan coba cek siapa yang pertama, kedua, dan ketiga seperti biasa. Nanti Pogi kasih poin tambahan. Pogi akan mulai tepat jam 10.52. Udah itu kita langsung start. Soal-soalnya sama kayak yang sebelumnya ya, nggak sama banget sih, cuman setipe lah, satu tipe perkalian yang biasa 5 kali Y jadi apa gitu ya. Terus ada yang kali pelangi, itu yang kali pelanginya 2 kali dan seterusnya. Oke, pengen tahu dulu apakah kalian kemampuannya sudah di 70% atau belum? 1 menit lagi kita langsung mulai. Yang belum gabung, ayo gabung dulu. Tinggal klik linknya. Boleh klik gak? Oke, Pogi kirim lagi linknya. Ya memang lagi lemot banget kah internetnya di sana? Iya masih, oh ya. Mungkin minta diisi ulang kayaknya ya. Biasanya kalau udah akhir-akhir ini tuh suka kayak gitu. Oke, udah 10.52 ya. Kita mulai aja. Yang belum gabung segera klik aja ya. Belum bisa masuk, coba diklik lagi linknya. Coba diklik lagi aja linknya. Raisya. Kadang emang suka tiba-tiba keluar sendiri gitu ya. Loadingnya lama banget. Cobain terus deh, klik linknya, terus masuk lagi. Oke, kasih waktu sampai jam 10.50 berapa ya? 57 deh, kayaknya 5 menit aja, cukup. Kayaknya soalnya sedikit. Kalau nggak bisa masuk sih nggak mungkin, soalnya sistemnya udah public dan ini semuanya pada bisa, ada banyak yang bisa masuk. Kayaknya sih di internetnya. Kalau misalkan nggak bisa, coba di close aja si tabnya, terus klik lagi linknya. Jadi bikin yang baru, biar ke refresh. Oke, 5 kali strike. Soal-soal awal biasanya Pogi kasih yang level bawah, level 1, terus makin ke bawah, makin naik levelnya. Ntar loading. Ya kalau udah loading, tunggu aja bentar lagi biasanya. Ralova luar biasa nih, Masya Allah. 7 kali strike. Equipmentnya pakai ya. Biasanya kalau power up bilang ya, power up. Biasanya kalau strike beberapa kali itu ada power up yang bisa bantu kalian untuk menjawab. Entah itu dihilangkan jawaban yang salahnya, atau dapat poinnya double gitu ya. Atau misalkan udah jawab terus salah, itu bisa ngulang lagi soal yang sama. Ralova jadi ini nih, man of the match nih. Setelah tadi yang kuis games tebak-tebakan pertama juga, sekarang pertama lagi nih, Masya Allah. Tapi salah sih, itu udah dibilang keren, ternyata ada kayaknya nggak usah di dulu ya, di komentar dulu biar fokus dulu ya. Susul lagi sama anak ya, lupa. Oke, ke posisi 2, susul lagi nih Ralova. Posisi pertama Ralova, kedua Hana, ketiga Ganesha ketiga ya. Ganesha udah selesai. Terus keempat ada Saskia,
Oke. Oh, Hana ini benar semua ya, Masya Allah. Nilainya 100 kalau benar semua. Terus Saskia masih OTW, Raisya Sultani 8 kali strike, tinggal 2 soal lagi. Nabila Bong masih mikir. Terus Kabian Officer udah selesai. Oke, Raisya masih OTW, ya Mimah juga, semangat ya Mimah. Terus kenapa? Oh, langsung disconnect. Ini tuh klik lagi linknya. Oke, share lagi. Cobain aja lagi, coba. Audrey. No, aku udah disconnect. This is Oke, kita lihat. Yang udah selesai boleh coba lagi ya. Silakan aja klik lagi linknya, terus nanti cobain lagi. Nanti Pak Ogi akan ambil nilai yang terbesar ya. Masih ada waktu sekitar 1 menit lagi buat ngerjain. Yang posisi pertama ada Hana, terus kedua Rorofa, ketiga Saskia, Raisya Sultani nyusul ke posisi 3. Nabila Bong ke-5, Ganesha ke-6, terus dan seterusnya lah ya. Oke, ada soal nomor 10 itu Pak Ogi sengaja kasih soal yang memang Pak Ogi belum pernah bahas. Tapi konsepnya sebenarnya kalian udah dapat, tinggal improvisasi ide kalian mengaitkan konsep perpangkatan dengan perkalian. Maksudnya apa? Nanti kita bahas ya. Oke, beberapa detik lagi kuisnya udahan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, itu alhamdulillah ya. Akurasinya 72% loh kelas ini, Masya Allah. Berarti di atas rata-rata kan. Oke, jadi yang pertama nih Pak Ogi catat dulu Hana ya, Hana. Hana ini nama baru tadi Pak Ogi belum pernah lihat wajah. Ini ada master ya, ada master tuh Ganesha. Aduh, cepat banget tadi masternya siapa aja. Jadi ada selain ranking 3 besar, ada juga kategori master. Jadi ini player-playernya master semua. Tadi yang biasanya yang dapat master itu dia yang minimal 90% jawabannya betul. Lalu apalagi 100 ya. 90 sampai 100 itu jadi master dia. Meskipun dia posisinya di keempat, kelima gitu ya. Master itu tetap kategori master. Kalau nilainya 90% sampai 100%. Oke, tadi yang pertama ada Hana, Raisya Sultani dapat poin lagi, terus sama Rolofa dapat poin lagi. Oke, kita cek. Nah, sesuai dengan tradisi ya. Jadi di awal-awal nomor-nomor awal itu banyak yang benar. Nomor 1 ya gampang ya. Nomor 2, 3, 84% dari kalian itu jawabannya betul. Makin turun tuh ya dari situ. Makin turun. Memang sih makin ke bawah ini, makin ke nomor akhir-akhir itu soalnya makin levelnya makin naik. Terutama nomor 10 nih yang Pak Ogi belum pernah bahas di pembelajaran kemarin. Mungkin ada perlu dipengulangan lagi, tapi yang ini memang nyentrik dia. Aku jawabnya baru 4 dong. Ya, nanti tadi ke disconnect ya tiba-tiba jadi Tadi akun nomor 5 aku mau pencetan 3 malah pencet 81. Oh, kalau pencet ya, salah pencet 2 lagi salah pencetnya. Oke deh. Kita bahas yang nomor 10 ya. Ogi tampilin dulu papan tulisnya sebentar. Oke, ini. Jadi kalau yang nomor 10 di situ ada pangkat.
soalnya X tambah 3 dipangkatin 2. Ingat kalau misalkan pangkat itu, kalau pangkat ya, sama prinsipnya itu dengan bilangan biasa kalau misalkan kita pangkatin 3 pangkat 2, contoh nih ya, 3 pangkat 2. Jangan dikotakin nih, pakai warna yang lain aja biar kebedain sedikit, bentar. Contoh nih, kalau ada 3 pangkat 2, itu artinya berarti 3 kali 3. Gitu. Jadi pangkat itu adalah perkalian berulang. 3 kali 3 jadi 9. Terus kalau misalkan ada 4, pangkatnya 3, ya berarti karena pangkatnya 3 berarti 4-nya ada 3. 4 kali 4 kali 4 jadinya 64. Dan seterusnya. Gitu. Nah, sama juga kalau misalkan dibentuk aljabar. Kalau dibentuk aljabar, ini soalnya tuh X tambah 3 dipangkatkan 2. Berarti nulisnya ini X tambah 3 itu dikalikan lagi dengan X tambah 3. Gitu. Baru udah selesai begini, ya tinggal kaliin biasa aja. Jadi kaliinnya X kali X, ya, jadi X kuadrat. X kali 3 jadi 3X. Terus bawahnya nih 3 kali X jadi 3X lagi, sama 3 kali 3, 9. Tinggal dirapihin, jadinya X kuadrat tambah 6, 3 tambah 3 ya, tambah 6X tambah 9, selesai. Gitu ya. Ini yang nomor 10 yang memang di bahasan-bahasan sebelumnya Pogi belum pernah jelaskan gitu ya. Baik, ini untuk yang materi yang sebelumnya. Kita akan lanjut ke materi yang subbab sedikit lagi ya, subbab yang terakhir itu di BAB 2 bentuk aljabar atau bab 2 ya. Lagi tampilin lagi PowerPoint-nya. Oh iya, ini papan tulisnya dihilangin dulu, bisa lupa. Nanti kalau misalkan Paugi lagi dijelasin terus papan tulisnya masih ada dan ngalangin dan Pauginya nggak nyadar, ngingetin aja ya, kayak tadi kadang-kadang suka kelupaan. Ngejelasin ngomong apa gitu ya, tapi yang dilihatnya malah papan tulis yang ngalangin banget. Kayak tadi ya. Oke. Sip, jangan sedih yang tadi yang jawabnya cuman berapa gitu ya, terus ada kendala sinyal dan lain sebagainya. Insya Allah nanti Pak Ogi akan bantu, nggak akan mempersulit lah ya. Kalau misalkan lagi kondisi begini mah kita saling mentolerir aja, asal saling respect dan mengerti gitu ya. Nantinya akan Pak Ogi kasih kemudahan untuk apalagi penilaian kayak gini. Baik, aku tidak ada kendala sinyal, adanya kendala otak. Oke, panasin lagi otaknya ya, panasin lagi. Tapi jangan sampai ngebul. Oke, kita bahas yang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, tapi ini Pogi akan skip aja, Pogi akan langsung aja ke pecahan bentuk aljabar. Jadi aljabar juga ada bentuk pecahannya. Tapi mungkin kalian ada yang mungkin baru lihat, ada yang memang udah pernah lihat gitu ya. Dan jangan alergi ya, jangan alergi. Contoh nih ya, kita langsung aja bahas ke contoh ya. Ini abaikan aja yang atasnya mah. Bahas ke contoh nih, yang pertama 2/3x tambah 5/3x. Lagi tampilin papan tulis aja langsung deh. Kita bahas di papan tulis. Oke. Nah, kalau misalkan ada bentuk pecahan aljabar dan dia dijumlahkan atau dikurangkan lah ya. Penjumlahan sama pengurangan prinsipnya sama. Kayak ini nih. 2/3x tambah 5/3x. Hasilnya berapa? Kalau pecahan, yang paling pertama diperhatikan adalah penyebutnya. Kalau misalkan si penyebutnya sama, tinggal operasikan atasnya aja. Contoh nih yang nomor 1. Lihat penyebutnya. Penyebutnya yang bawah nih, dia sama ternyata. Sama-sama 3x. Jadi kalian nggak usah ambil pusing, tinggal jumlahin aja atasnya. Ini tetap bawahnya 3x, tinggal jumlahin 2 tambah 5. 2 tambah 5 jadi 7. Selesai. Gitu. Kalau misalkan si penyebutnya sama. Jadi sangat gampang kalau misalkan penyebutnya sama, tinggal jumlahin atasnya aja.
Nah, tapi kalau misalkan ada kasus yang penyebutnya beda, nah berarti kalian harus mengkali silang istilahnya itu ya. Contoh yang kedua nih, 5 per 3x dikurangi 2 per 4x. Nah, ini beda si penyebutnya. Yang pertama dia 3x penyebutnya, yang kedua 4x. Caranya mainnya adalah dengan mengalikannya. Ini 3 kaliin sama 4. Jadi dikaliin dua-duanya. 3x kali 4 kan jadi 12x kuadrat ya. Hati-hati, jangan 12x salah. 3 kali 3 kan 12. 3 kali 4 kan 12. X kali x jadi x kuadrat. Jadi 12x. Nah, di sini juga sama 12x 12x. Nah, setelah dikalikan bawahnya, tinggal kali silang. 4 kali 5 20 ya, jadi 20x. 3 dikali 2 jadi 6x. 3x kali 2 maksudnya. Tinggal dioperasikan aja ya, 20x dikurangi 6x kan jadinya 20 kurangi 6 14 ya. 14x per 12x kuadrat. Sampai sini sebenarnya udah selesai. Tapi lebih baik disederhanakan. Ini kan kayak pembagian bentuk aljabar nih ya. 14x per 12x kuadrat. Ini kalau ada pangkat diuraikan dulu. Ini jadinya 14x per 12x, karena x-nya pangkat 2 jadi xx sisinya. Tinggal coret atas dan bawah, hurufnya sama, dicoret nih. Tinggal 14 sama 12. 14 sama 12 bisa disederhanain, dibagi 2 dua-duanya, jadi di sini 7, di sini 12 bagi 2 jadi 6. Hasilnya adalah 7 per 6x. Selesai gitu. Jadi kalau misalkan yang penyebutnya beda, ada proses penyamaan dulu si penyebutnya. 3x sama 4x kan beda ya, kalikan dulu, lalu kali silang. Kayaknya perlu contoh satu lagi deh ya, biar lebih paham. Contoh soal yang ketiga. Misalnya 2 per 3x dikurangi atau ditambah deh ya, tambah 6 per 5x misalnya. 2 per 3x tambah 6 per 5x. Menyebutnya beda. Berarti kalau misalkan beda, kita harus samakan dulu dengan cara mengalikannya. 3x kali 5x. 3x kali 5x yang jadi 15 ya. 3 kali 5, 15. Nah, x kali x jadinya x kuadrat. Terus jumlahkan dengan ini juga sama, 15x kuadrat. Tinggal kali silang. 5 kali 2 jadi 10 ya. Tinggal tambahin x di belakangnya. 3 kali 6, 18. Tinggal tambahin x di belakangnya. Karena penyebutnya udah sama, tinggal dijumlahkan atasnya aja. 10 tambah 18. 10x tambah 18x kan bisa dijumlahkannya, jadinya 28x per 15x kuadrat. Gitu. Tapi ini belum selesai deh, harus disederhanain lagi. Diurai dulu, 28x per 15x kuadrat, jadi x-nya 2 kali tulisnya. Tinggal dicoret yang samanya. Ini x-nya coret di atas bawah, jadi hasilnya 28 per 15x doang. Gitu. Iya, harus disederhanakan. Pak, sampai kapan? Sampai 11.30 ya. Sampai kita jadwalnya cuma 90 menit. Biasanya kita 2 jam, tapi kita 90 menit aja hari ini. Contoh soal yang lain lagi ya. Kita coba lagi yang terutama yang penyebutnya beda. Yang ketiga. Misal 2A per 3B tambah berapa ya? C per 3D. Hurufnya beda semua lah ya, misalkan. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Ini meskipun angkanya sama-sama 3, tapi hurufnya beda, berarti dia tetap nggak sama si penyebutnya. Jadi kita kalikan dulu. Kalikan dulu bawahnya. 3 kali 3 jadi 9 ya.
B kali D jadi BD. Gitu. 3 kali 3, 9, ini juga BD sama. 9 BD, 9 BD. Nah, udah selesai kali bawahnya, tinggal kali silang. 3D kali 2A. 3D kali 2A, 3 kali 2 jadi 6. D kali A jadi AD. Ini juga sama, 3B kali C jadi 3BC. Gitu. Tinggal jumlahkan, bawahnya udah sama, jadi ini tetap 9BD. Atasnya lihat, kalau misalkan di sininya beda nih ya, nggak sejenis maksudnya tuh ya, nggak sejenis kayak kalau yang sebelumnya tuh, yang sebelumnya ini kan sama-sama X ya. Kalau yang ini mah enggak, dia yang pertama itu 6AD, yang kedua 3BC. Nah kalau misalkan beda kayak begini, kalian kok kesini lagi? Kalian tinggal tulis ulang aja, karena ini nggak bisa dijumlahkan kalau misalkan beda sukunya. Jadi 6AD tambah 3BC. Udah, jadi tulisnya disatuin kayak begini nih. Selesai. Jadi ini jawabannya. Gitu ya. Kalau misalnya kasus yang atasnya itu dia nggak sejenis sukunya. Jadi langsung aja ditulis ulang. Gitu ya. Pak, boleh diulang nggak? Yang mana ini yang mau diulangnya? Yang nomor 2 atau nomor 1 atau nomor 3? C bukannya 1 ya Pak? Mana? C. Ya ini 1. Jadi yang 3B kalikan C, jadi 3 kali 1, 3 ya. B kali C jadi BC, jadi 3BC. Oh, mungkin Marwa Aziza maksudnya ke sini ya. 6AD tambah BC gitu ya. Jadi 9 gitu ya. Nggak bisa Marwa. Jadi hati-hati kalau misalkan si hurufnya beda nih ya. Oke, terus ulang sini. 6AD tambah 3BC. Kayak gini ya. Perhatikan si hurufnya tuh beda. Dia nggak sejenis. Jadi dia nggak bisa dijumlahkan. Jadi 9B CD gitu salah. Jadi kalau misalkan si hurufnya beda, ini ya, hurufnya beda, itu dia nggak bisa dijumlahkan. Jadi udah biarkan aja kayak gitu. Jadi makanya tadi hasilnya kayak gini aja, selesai. Nih yang 6AD tambah 3BC. Jadi selesai. Justru malah kalau misalkan yang begini, lebih ringkas ngerjainnya, gitu, nggak panjang-panjang. Ya. Oke. Itu kalau misalkan yang penjumlahan dan pengurangan. Jadi prinsipnya perhatikan dulu si penyebutnya, kalau misalkan sama tinggal jumlahin atasnya. Kalau misalkan beda, berarti kalian harus samakan dulu dengan cara mengalihkannya. Gitu ya, itu ya penjumlahan dan pengurangan. Tadi Pogi nanya ya, memang diulangnya dari yang mana? Kalau nggak ada, Pogi lanjut dulu ya. Pogi lanjut dulu yang slide berikutnya. Perkalian dan pembagian. Kalau yang perkalian dan pembagian ini menurut Pak gini ya, lebih simpel. Kayaknya Pak Adusnya ngalangin lagi. Enggak deh. Enggak kepotong. Sedikit doang. Kasus yang nomor perkalian. Kasus yang ini nih 2M kuadrat. 2M kuadrat per 7N dikalikan dengan 14 per N. Nah gini ya. Kalau perkalian, prinsipnya sama kayak perkalian bentuk pecahan biasa. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 14 kan jadi 28 ya. 28 M kuadrat di sini. Karena si M-nya ada pangkat 2-nya di situ per 7N kali N. Kayaknya ini salah soal. 7, oh ini M, ya 14 per M. Sorry. Per M. Oke. 7N kali M jadinya tinggal tulisan aja, gabungin tulisannya 7MN jadinya itu. Nah, bentuknya sama kayak pembagian bentuk aljabar yang bahasan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada pangkat, diuraikan dulu si pangkatnya 28M kuadrat jadi MM ya. 7MN di sini ya. Dibagi aja, kalau dicoret yang samanya, coret
28 dibagi 7 bisa ya, jadinya ini 4 dibagi 7 atas bawahnya 4, ini 1. Jadinya hasilnya itu jadi 4M per N, selesai. Gitu. Ini kalau misalkan yang perkalian. Jadi kalau perkalian mah atas kali atas, bawah kali bawah, tinggal sederhanakan. Kalau yang tadi bawahnya perhatikan dulu sih penyebutnya sama atau enggak. Oke, lanjut yang satu lagi, yang pembagian. Yang pembagian soalnya 4A pangkat 3 per B dibagi A per B pangkat 3. Kayak ini. Kalau yang pembagian harus dibalikin dulu yang belakangnya. Ini nih. Yang sebelah sini dia harus dibalik dulu posisinya. Jadi 4A pangkat 3 per B kali, ya, tanda pembagiannya juga berubah jadi perkalian kalau misalkan ininya dibalikin. Ntar nulisin jelek. Kali B pangkat 3 per A. Karena perkalian tinggal atas kali atas, bawah kali bawah ya. Atas kali atas, jadi tinggal gabungkan aja penulisannya 4A pangkat 3B pangkat 3 per B kali A, jadi AB ya. Pas saya nulisnya BA boleh lah, tapi lebih enak sih diurutan aja sesuai abjad ya. Oke, lanjut. Karena ini bentuknya masih pembagian, kita uraikan dulu. Ada pangkatnya di situ ya, uraikan jadi. Sorry, nulisnya di bawah aja deh. 4A pangkat 3 A pangkat 3. A-nya diuraikan jadi 3 kali, misalnya A, B-nya juga 3 kali, jadi B per AB. Tinggal coret yang samanya, hurufnya nih A, terus sama yang B. Beres, tinggal finishing. A-nya ada 2, di bawah udah habis, nggak ada apa-apa lagi, jadi tinggal 4A pangkat 2, B pangkat 2. Selesai. Gitu ya, kalau yang pembagian. Pak, itu 4 apa? Oh, kepotong lagi ya, astagfirullah, kepotong papan tulisnya. Ke atasnya dulu. Salah. Atau udahlah gini aja nih. Gini. Oke, Pak itu 4 atau apa A? Yang ini ya? Ini 4. Kalau Pak Ugi nulis huruf A, ada topinya di depannya tuh, kayak gini. Nah, gini nih. Jadi si hurufnya itu ada topi di sini ya tuh. Kalau 4 kayak gini Pak Ugi nulisnya. Mohon maaf ya, tulisan Pak Ugi kurang bagus sih. Ini 4 ya. 4 A pangkat 2 B pangkat 2. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyain dulu sebelum lanjut? Atau mau diulang bagian mananya gitu ya, boleh. Ada PR? Oh iya, kita ada PR ya. Ogi nggak biasa ngasih PR kecuali kalau misalnya waktunya mepet gitu ya, waktunya mepet. Tapi Ogi nggak mau sebenarnya ngasih PR tuh, apalagi lagi PJJ gini ya, ribuh gitu di PR. Jadi Ogi pengennya ini apa? Jadi minta kalian kerjainnya langsung aja, ketika ada latihan langsung kerjain hari itu juga, jadi nggak ada PR-PR-an ya. Oke, kita lanjut aja. Kalau nggak ada pertanyaan, coba kalian buka modul halaman 47. Oke, atau lihat di sini juga nggak apa-apa. Kayaknya papan tulisnya hilangin dulu. Oke. Nah, kalian bisa lihat di halaman 47 modulnya ada hiburan subur 6. Tapi nggak usah ngerjain semuanya, coba tandain aja nomor yang harus yang dikerjainnya. Yang pertama nomor 2 ya, catat ya. Nomor 2 yang kerjain, terus nomor 5 sama nomor 2, 5 sama nomor
259 yang kerjain. Silakan kalau misalkan yang print modulnya langsung aja kerjain di modulnya, tapi kalau misalkan enggak langsung kerjain di buku tulis aja ya. Boleh ngerjain dari sekarang. Kerjain adalah hanya nomor 2, 5 sama 9. Yang udah nomor 2 bilang udah ya. Oh iya, tadi mau ngecek absen di sini. Yang belum isi absensi ada Ganesha di Classroom ya, absensinya. Ada Ganesha, ada Azizah Nesa, ada Diva, ada Izura, Gabriele, ada Nadia, Nafisa Naila, sama Kanita Andaryani belum isi presensi. Oh iya, sok Pak. Di master ide. Respon AFS auto Pak eta download naon buatna ieu. Buatna itu kan Microsoft Word. Tapi di 2013 bisa pakai itu. Oke, ada yang udah selesai nomor 2. Ke nomor aku udah nomor 2. Oke, Nabila silakan boleh sebutin jawabannya berapa? Bagi catat nomor Nabila ya, poin. Wait, diulang. Oke, sip. Ini jawaban dari Nabila ya. Raisya, boleh sampaikan jawabannya berapa Raisya? Halo Raisya? Raisya Sultani Tok. Tunggu sebentar. Iya, jawabannya aja. Berapa jawabannya? (17/6x). Oke, siapakah yang jawabannya betul ya? Ketik kalau yang betul, Pogi tambahin poin lagi. Tapi ini dua-duanya Pogi udah tambahin poin ya. Nabila sama Raisya ya. Oke, kita bahas yang nomor 2 dulu. Pak, aku sama kayak Nabila. Raisa Susanto ya. Oke, Raisa. Nomor 2, ini soalnya adalah 1 per... Ini nomor 2, sorry. Angka 2-nya lupa ditulis. Nomor 2, 1/2x ditambah 7/3. Oke.
Ini penyebutnya udah jelas beda, berarti kita harus samakan dulu dengan cara mengalikannya. 2x kali 3 jadinya 6x ya. Tulis 6x keduanya. 3 kali silang. 3 kali 1 jadi 3. 2x tambah 2x kali 7 jadi 14x. Nah, oke. Sekarang penyebutnya udah sama, tinggal perhatikan atasnya. Dijumlahkan ya. Tapi ternyata di sini sukunya beda. Kalau misalkan sukunya beda, berarti nggak bisa langsung digabungin jadi 17, nggak bisa. Jadinya di sini 3 tambah 14x per 6x. Nah, ini yang betul. Gitu ya. Kenapa? Karena si atas, ingat nih, atas ini bukan suku yang sejenis, berarti dia nggak bisa dijumlahkan. Jadinya ditulis ulang lagi aja gitu. Jadi kayak gini. 3 tambah 14x per 6x gitu. Sip. Berarti yang jawabannya bilang tadi ya. Oke. Lanjut yang nomor 3. Nomor 5 ya. Nomor 5. Siapa yang mau jawab nomor 5? Siapa ini? Oh, Nabila. Oke, Nabila gimana Nabila? (8ax) dikurangi 12x 6x kuadrat. Oke. Ada lagi yang beda? Atau yang pas sama? Nggak apa-apa, bilangin aja. Tapi jujur ya. Raisa Susanto sama. Oke, yang lain apakah sama juga? Raisa Sultani juga sama. Oke. Sip. Kita cek jawabannya. Apakah benar? Coba. Kalau catat ya, siapa Nabila, terus Raisa. Duo Raisa ini ya. Trio ya. Raisa yang pertama ke toilet, Raisa Susanto sama, terus Raisa Sultani juga sama. Oke. Kalau kasih poin 3 2 ya. Oke, sip. Kita bahas yang nomor 5. Ini soal nomor 5 adalah 4a per 3x dikurangi 4 per 2x. Ini lupanya jelek banget nih. Oke, sip. Penyebutnya beda, berarti kita samain dulu dengan cara mengalikannya. 3x kali 2x, jadi 6x kuadrat ya, x-nya ada double. Terus dikurangi, ini sama 6x kuadrat, terus ininya kali silang. 2x kali 4a jadinya 8ax ya, betul tadi jawabannya. Terus 3x kali 4, jadinya 12x ya. Sip, lanjutkan. Ingat di atasnya ini nggak bisa dijumlahkan karena si sukunya juga beda ya. Ini mah ada A-nya, yang sebelah lagi 12x doang, untuk x doang. Jadi udah tinggal tulis aja di sininya. Kayak gini ya, 12x per 6x kuadrat. Selesai. Gitu ya. Sip. Oh, Raisa Sultani, aku acap apa panggilnya. Oke, mohon maaf ya, nggak hafal, belum hafal semuanya. Belum hafal semua nama-nama panggilannya gitu termasuk. Terakhir nomor 9, silakan. Oke, Raisa Sultani, Aca, Raisa Susanto, Eca. Oke, baiklah. Ingat-ingat. Eca, Aca. Terakhir nomor 9, siapa yang mau jawab? Mau Nabila lagi? Boleh. A pangkat 4 B kuadrat. Gini ya. Oke. Oke, ada yang lain? Aca, Eca, ada jawaban yang beda atau sama juga? Atau yang lain ya, yang lain? Sama aku mah. Oke, oh ini memang baru muncul lagi ya. Biasanya Bima teh aktif banget.
Oke, kayaknya udah semuanya jawab kayaknya, tapi kita langsung bahas aja yang nomor 9. Nomor 9, maaf baru muncul lagi. Nomor 9, ya sebentar bawah ya, sedikit lagi deh ya. AB pangkat 3 per C dibagi B per AC. Oke, ini karena pembagian berarti kita balikin dulu posisinya. Jadi ini AB pangkat 3 per C kali AC per B. Mohon maaf ini Pak Ugi agak lewat waktunya ya. Mohon maaf banget. Karena ini satu lagi nanggung. Terus yang ini atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas, bawah kali bawah. Karena perkalian. Jadinya di bawahnya ini BC. Salah. Di bawahnya BC karena C kali B ya. Atau mau terus CB juga nggak apa-apa. Ini kali silang. Atas kali atas, sorry. Atas kali atas, A kali A jadi A kuadrat, B pangkat 3, C. Karena ini masih ada masih ada pangkatnya, kita urai dulu pangkatnya nih. Jadi di sini A-nya 2 kali, terus di B, C per BC. Tinggal dicoret yang samanya. Yang B dicoret, terus yang C juga sama. Udah, tinggal hasilnya adalah A pangkat 2, B pangkat 2. Selesai. Gitu. Ya, ini nomor 9. Ya, silakan nanti kalian fotokan jawaban hasil kerja kalian dan kumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Yang 3 soal aja yang tadi kita bahas. Nggak usah, sisanya mau kalian kerjain boleh. Intinya nggak ada PR. Jadi nanti siapkan aja untuk review di hari Rabu insya Allah ya. Kisi-kisi dan latihan soalnya Pak Ugi udah posting di Google Site Matematika. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau misalkan dari Pak Ugi ada salah-salah kata atau salah tingkah misalnya, atau misalkan kelebihan waktunya, mohon maaf banget ya. Silakan kalian boleh istirahat sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya kelas rekta. Ya nggak apa-apa. Oke, sama-sama. Jawaban hasil kerjanya kalau ada yang salah nggak usah gugup ya Pak. Perbaikin aja Nabila, nggak apa-apa. Ya, jangan lupa makannya, ini pada lemes semuanya. Jangan lupa makan siang. Kalau yang nggak sahur, silakan boleh live ya, boleh live meeting dan persiapan sholat subuh.